Tuhan. Saya hari ini terlalu bersemangat. Sampai tadi tuh mau maju, belum. Belum. Karena terlalu bersemangat. Haleluya. Kok suaranya kurang semangat ya? Haleluya. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Sungguh luar biasa karyanya. Sungguh luar biasa dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ada kata amin, saudara? Amin. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan itu sangat baik. Dan kita sungguh-sungguh ingin memuji dan memuliakan namanya. Kita pujikan, Yesus, kau sungguh baik. Kita nyanyikan sekali lagi, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, amin. Kami selalu memujimu Tuhan, oh Yesus, amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya memujimu Tuhan, ku mau memujimu. Oh yes, Yesus, ya Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya semua puji.
ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji Tuhan, mau memujimu. Mau memujimu Tuhan, oh Yesus, amin, ya Yesus, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan aplaus buat Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah dipertemukan kembali Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk memuliakan-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Dan kami mau Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh untuk memuji Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang hari ini berhalangan hadir di tempat ini. Kami percaya mereka juga punya kerinduan yang luar biasa seperti kami Tuhan. Tapi kami percaya Kau mau menyertai mereka Tuhan. Biarlah hati kami ini menjadi satu dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara ini Tuhan. Pulihkan negara kami Tuhan. Sembuhkan dari segala macam penyakit Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu lebih dahsyat, lebih luar biasa Bapa. Biarlah rencana-Mu Bapa yang jadi dalam kehidupan kami semua di tempat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kau mau sertai Tuhan kami Tuhan. Kau mau serahkan juga Tuhan acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Segala tim dan jemaat yang hadir di tempat ini, Kau mau berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kau juga mau pulihkan Bapa, sehingga kami dapat untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Kami dapat bersama-sama bersatu hati Bapa untuk memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami mau serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Katakan, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Masih ada sukacita? Suaranya kurang ya. Masih ada sukacita? Kurang. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Meskipun kita pakai masker nggak menghalangi kita ya untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melakukan sesuatu yang perkara yang besar. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Jadi tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit. Semuanya dihandle oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita mau pujikan bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak
Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia mengenalkan, Dia raja segala raja. Kayaknya kok kurang greget ya lagunya ya. Kita mau bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi. Jangan lupa tersenyum ya buat kanan kirinya ya. Sama Yesus lakukan perkara besar. Sama Yesus tidak ada yang sukar. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menyucikan, Dia menguduskan, Dia raja segala raja. Bersama Yesus, sama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus, bersama Yesus untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, segala raja. Yesus, Yesus, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia raja segala raja, Dia raja segala raja, Dia raja segala raja. Amin. Puji Tuhan. Masih semangat? Luar biasa. Saya ajak untuk menghancurkan musuh-musuh kita. Amin. Kita memujikan tepuk tangan. Haleluya. Ada yang tahu lagunya? Lagunya sekolah minggu. Tapi kita mau belajar dari itu ya. Tangan, haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita, injak musuh dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, kita menang. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Tepuk tangan, haleluya. Tangan, haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita, injak musuh dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan, kita menang. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus
Yesus di pihak kita. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Tepuk tangan. Silakan duduk. Saya persilakan untuk kur Bapak Ibu untuk maju ke depan.
Kita berikan aplaus. Puji Tuhan. Saya persilakan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi yang mau bersaksi, saya beri waktu 3 menit ya. Saya persilakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Karena saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di saat kita dikecewakan, ketika kita disakiti atau mengalami sesuatu hal yang buruk, yang di luar kemampuan kita, kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu hadir, Tuhan itu selalu ada dan peduli kepada kita. Apapun itu yang terjadi, tetaplah untuk berpegang pada Tuhan. Amin. Amin. Kita mau pujikan, sampaikan pada Yesus. Nyanyikan sekali lagi, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan
Yesus, segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kita nyanyikan sekali lagi. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Saya persilakan untuk Pak Yan Umbas untuk menyampaikan firman. Dia mengerti. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini oleh limpahan berkat-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Dan kami tahu persis Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kami, yang mengantar kami di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan sukacita. Ada penghiburan luar biasa yang akan Tuhan sampaikan pada kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang Kau limpahkan sepanjang hari hidup. Kami tahu kami ada beban, dan Tuhan tahu kami punya beban. Tetapi kami tahu juga bahwa Yesus sudah memikul seluruh beban-beban kami. Dan kami mau serahkan hidup kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, yang pagi hari ini berfirman melalui hamba. Berkati kami semuanya, berkati hamba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ada shalom hari ini? Pasti karena kita ada Roh Kudus di dalam. Shalom selalu ada. Damai sejahtera selalu ada. Banyak masalah, pandemi masalah, ya kan? Saya baca di koran kemarin ada yang sampai stres, pandemi, kena corona, ya kena. Padahal belum kena sudah stres, ya. Karena apa? Semua manusia seperti itu, ya. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Lah kita orang-orang percaya, sekalipun banyak tulah, sebagaimana sudah berjalan beberapa ribu tahun lalu itu sudah berjalan. Dan sampai hari ini mengingat kepada kita bahwa sepanjang hari kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan masalah. Amin. Orang katakan tidak ada masalah, selalu ada masalah, karena itulah hidup. Selalu ada min, selalu ada plus, supaya nyala, ya kan? Selalu ada masalah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pagi hari ini terima kasih saya diberi kesempatan menyampaikan firman Tuhan yang saya pikir-pikir ini sudah 80 tahun. Ya, begitu luar biasa. Silakan mereka yang sudah dipanggil dalam damai sejahtera, dan Tuhan masih memberi kesempatan saya beberapa waktu lagi. Ya. Saya teringat siapa dulu yang berdiri ini di sini. Sudah dipanggil Tuhan dengan damai sejahtera dan dia ada di surga. Amin. Kita pun dipersiapkan semuanya berjalan menuju surga. Tantangan pasti ada, kekurangan pasti ada, dan Tuhan tahu.
Saya tidak melihat kekuranganmu, saya tidak melihat kelemahanmu, saya melihat iman yang ada di dalam kamu. Amin. Yang dilihat iman. Tuhan tahu banyak masalah, Tuhan tahu kita banyak kekurangan. Adakah iman yang ada di dalam kamu? Katakan yes. Amin. Ada, pasti ada. Ketika kita hadir pagi hari ini karena iman. Amin. Kita hadir pagi hari ini karena ingin melihat saudara-saudara yang paling terutama menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Ya kan? Berbahagialah orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Itu yang kita lakukan. Melakukan perintah-perintahnya. Saya kasih banyak pengantar dalam ibadah saya pagi hari ini. Ada hamba Tuhan bisa stres, bisa. Siapa bilang hamba Tuhan tidak bisa stres? Bisa. Manusia, ya kan? Dia punya anak dua, di luar kota lagi kuliah, pekerjaan diberhentikan, tidak ada hasil, sudah ada 4 bulan, dia nangis. Saya mau biaya apa dengan anak-anak saya? Saya 5 bulan tidak dibayar perusahaan. Hamba Tuhan. Saya bilang terus, ya itu biasa. Semua orang mengalami kesulitan. Ketika kita dihadapkan satu kesulitan yang seperti kita tidak mampu, disitulah kemampuan Tuhan ada. Kalau kita ada di dalam Yesus Kristus. Semua punya kekurangan, saya punya kekurangan. Saya bilang bangkit, datang sama Yesus. Hamba Tuhan loh kenapa terus gimana? Saya nggak ada uang, 4 bulan kuliah, 2 anak sudah nggak dibayar. Saya mau makan apa? Dikeluarkan. Bukan, perusahaan itu berhenti, diberhentikan. Saya dari mana? Saya bilang dari Tuhan. Saya mengalami seperti itu. Pernah makan bulgur kok saya. Berbulan-bulan. Pakaian tempelan, pakaian dinas lagi. Ya. Ya itu semuanya kesulitan perjalanan hidup itu. Hidup itu ada kesulitan. Dan itu minus itu yang menjadi kita plus. Amin. Dari kekurangan-kekurangan hidup ini menjadikan kita hidup iman kita. Amin. Oh saya tidak pernah susah kok. Tidak, selalu ada susah. Dan itu yang membawa kita lebih-lebih mengenal Yesus. Amin. Saya kasih judul hari ini, hati yang teguh di dalam Yesus. Saya mau buka 1 Lukas 12. Masih dalam pengantar. Ayat 22 dan 31. Ini berbicara soal kekhawatiran. Kacamata ku nendi. Ya. Khawatir itu ada loh di manusia itu. Itu alami, itu manusia. Ada minusnya dan plusnya juga ada. Ya. Bukan tidak boleh khawatir. Pasti ada. Ya. Hamba Tuhan bisa khawatir. Orang-orang berjemaat bisa khawatir karena diperhadapkan dengan masalah-masalah yang rasanya di luar kemampuan kita. Ya. Saya baca ayatnya, saya beri 1, 2, 3, 4 ayat disambung dengan 5 ayat sebagai penutup. Saya baca satu persatu hal khawatir ini. Apa sih khawatir? Ketakutan. Ya. Itu ada di setiap manusia, ada. Oh enggak pernah khawatir, enggak, pasti ada khawatirnya. Ya, itu minusnya. Ya, nanti plusnya nanti. Ya. Lukas 12 ayatnya ya ke-22 saya baca. Pengantar banyak bacanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku, Yesus katakan, berkata kepadamu, janganlah khawatir. Jangan khawatir. Ya. Oh, siapa manusia tidak pernah khawatir? Ya, tapi jangan. Ya kan? Jangan khawatir. Khawatir itu arti
Jangan terus-terus khawatir, jangan khawatir. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Sesok manganopo, sesok saya itu gimana. Ini khawatir. Bukan gak boleh loh. Firman disampaikan supaya kita tahu. Arti dari kekhawatiran itu adalah minus yang akan membawa kita kepada plus supaya iman nyala. Amin. Supaya iman itu hidup. Yesus berkata pada murid-murid, karena itu janganlah khawatir akan hidupmu. Boleh khawatir enggak? Jangan. Ya. Seterusnya 23. Akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Pasti dipenuhi Tuhan. Ya, terus. Sebab hidupmu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian. Terus, saya persingkat ini. Perhatikanlah, lihatlah burung-burung itu. Burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan, oleh Allah. Gak kerja, binatang gak kerja, dikasih makan. Apalagi kita punya otak, punya iman, punya kekuatan, Tuhan pasti perhatikan. Makanya kalau kita diperhatikan dengan hal-hal yang minus, bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukurlah kepada Dia. Karena kita sedang dididik, diantar, dibawa Tuhan menjadi orang-orang cerdas di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan. Seterusnya. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, enggak punya. Namun demikian masih ngono diberi makan oleh Allah. Dia mikir nyimpen makanan, enggak. Tuhan tahu kemampuan burung-burung itu. Tetapi Tuhan perhatikan bahwa Tuhan tahu juga kemampuan kita, bahwa kita ada kekurangan di hadapan Tuhan. Tetapi di hadapan Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Karena apa? Iman di dalam Yesus Kristus. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Lebih dari burung-burung itu. Lebih jauh sekali. Berikutnya, tak cepat-cepat ya, supaya enggak ngantuk. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidup? Khawatir tidak bisa kerja, khawatir tidak bisa berpikir, khawatir tidak bisa melangkah sesuatu untuk yang positif, untuk hidup, untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Khawatir inilah yang membuat kita kadang-kadang kolaps. Ya saya cerita tadi, hamba Tuhan khawatir. Aku anak-anakku bayar sekolah 4 bulan belum bayar. Makan dari mana 4 bulan tidak kerja, ditutup pabriknya. Nangis dia. Saya bilang manusia seperti itu. Ya, manusia seperti itu. Saya bilang hamba Tuhan loh. Ya, saya pernah nggak makan. Ya, kerja angkatan laut celana tembelan, bayaran ndak iso. Makannya bulgur. Nah itu, ibunya saya ingat ketawa-ketawa itu. Mangannya bulgur tentara loh. Ya. Bayar beli rokok aja saya masih ngerokok, gak cukup. Lintingan rebutan. Bungkusnya kertas koran, ngono sih rebutan. Ya, ini susah-susah saya dulu. Jadi jangan khawatir, Tuhan pasti menuntun. Ya, susah dan senang tetap ada di dalam Yesus Kristus. Bukan berarti itu saudara tidak pernah ditimpa dengan masalah. Pasti kadang-kadang tidak disengaja. Kok saya sudah salah? Padahal tidak. Sebenarnya tidak, tapi saya lakukan. Ya itulah manusia. Ya kan? Pagi hari ini
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan satu hasta pada jalan hidupnya? Dai sopo-opo khawatir. Ya. Ketika khawatir gitu, Tuhan berkarya, ada firman Tuhan, lego. Ada jalan keluar. Paling tidak kita ada dalam doa, dalam Yesus Kristus, ada jalan keluar. Semua orang punya kekurangan, saya punya kekurangan. Tapi siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta pada jalan? Dai sopo-opo. Ya kan? Berikutnya, jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Kita bukan tidak boleh khawatir. Khawatir itu mesti ada di manusia karena minusnya di situ. Ya. Pada saat khawatir itu yang sukacita muncul. Berikutnya, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Lihat ini bunga bakung, gak punya pikiran, gak memintal, gak kerja. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bayangkan, Salomo orang kaya, luar biasa. Dia katakan dibanding dengan tidak ada seindah seperti pakaian kita seperti itu. Perbandingan yang Tuhan ya, tidak punya pikiran, tidak punya keinginan, tetapi burung-burung ini dipelihara Tuhan. Salomo dipelihara Tuhan, tapi pakaiannya, rupanya, keistimewaan tidak seindah salah satu dari bunga itu. Amin. Keindahan hidup ini ada di dalam Yesus Kristus. Berikutnya, tanten loh karena banyak, ada berapa ayat. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Bukan tak percaya, kurang percaya. Didandani Tuhan, dipelihara Tuhan. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kekurangan kita. Tapi Tuhan, mana imanmu? Aku akan pelihara kamu. Dipelihara Tuhan. Kita semua dipelihara Tuhan. Dikasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Bukan aku dulu yang mengasihi, tapi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Dari situlah roh berkarya dan kita mengasihi Tuhan. Berikutnya, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Janganlah cemas hatimu, cemas, khawatir. Padahal Tuhan sedang memelihara kita, segala kebutuhan seperti janji Tuhan akan saya penuhi. Kebutuhan batin dipenuhi Tuhan. Apa yang ada dalam damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui, akan saya sampaikan ayat, segala akal, akan memelihara hati dan pikiran. Kita sekarang ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tantangan banyak, hal-hal yang tidak menyenangkan itu pasti kita hadapi. Tapi mari kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita hadapi dengan firman Tuhan. Amin. Kekuatan kita sekarang, itu ada pandemi di depan. Ya, saya juga pernah khawatir. Tapi tidak perlu ditakutkan. Ya, kita yang perlu berjaga-jaga. Berjaga-jagalah kamu. Ya kan? Waspada. Itu yang diminta. Bukan khawatir atau takut. Waspadailah apa yang ada terjadi yang dapat merugikan kita. Diwaspadai. Kalau kita mewaspadai berarti
kita ada tuntunan daripada firman Tuhan. Sampai ayat berapa ini? Ya, 27, 28. Berikutnya. Ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Keperluan kita Tuhan tahu. Kita perlu makan dan minum. Kita perlu ketenangan, ketentraman. Kita perlu damai sejahtera. Tuhan tahu itu kebutuhan. Ya kan? Memang memerlukan, semuanya itu diperlukan. Tuhan tahu. Akan tapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan itu. Keperluan hidup kita Tuhan tahu. Yang paling penting keperluan kita yaitu iman kita di dalam Yesus Kristus. Itu keperluan, kebutuhan. Tema yang saya sampaikan pada pagi hari ini, sebenarnya Tuhan meminta kepada kita mempercayainya, bukan hanya percaya. Kalau kita mempercayainya, segala hidup kita berol sama Tuhan. Karena kita meletakkan seluruh hidup kita mempercayai Dia. Di dalam Alkitab ada yang percaya, ya ada, itu pasti sudah. Tapi kalau boleh saya tambahkan, mari kita bersama-sama mempercayai firman Tuhan. Mempercayai apa yang Tuhan katakan. Kalau saya katakan anak saya, kamu bisa enak gak? Iya Pak, bisa. Tapi dia tidak mempercaya apa yang saya katakan. Ya kan, itu namanya setengah-setengah. Tapi Tuhan mempercayai dia, mempercaya apa yang dia katakan. Artinya kita larut di dalam firman-Nya. Amin. Dikendalikan dalam firman, otak kita, perasaan kita dikendalikan. Mempercayainya. Memang ini saya tekankan. Di Alkitab ada yang percaya itu tidak salah. Tapi marilah kita tempatkan hidup kita, menyerahkan seluruh kehidupan kita penuh kepada Allah, pada Tuhan kita Yesus Kristus. Berserah. Berikutnya, apa yang perlu? Yang itu kita butuh, makan, minum, penghiburan, perlu. Hidup di dunia dengan banyak keluarga, perlu. Tetapi, tapi ini, apa ini? Carilah kerajaannya. Cari. Bukan ongkang-ongkang, tidak ada usaha untuk mencari. Jadi ada keinginan hidup hati ini mencari Dia. Amin. Ada satu kekuatan yang dibantu Roh Kudus untuk mencari Dia, mendekati Dia, menyerahkan hidup kepada Dia. Carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaannya, ya, percayai dulu Yesus Kristus, maka semuanya juga akan diberikan kepada kita, ditambahkan juga kepadamu. Sebenarnya intinya adalah iman yang saya sampaikan. Mempercayai Yesus bukan hanya percaya, walaupun di Alkitab memang percaya. Kalau boleh saya katakan mempercayai Dia. Ya, kalau bapak saya pergi, saya disuruh kamu pergi beli ini. Ya saya percaya, tapi saya tidak mempercayai, tapi menjalankan aja. Oke. Tapi saya mempercayai apa yang Dia katakan, pasti saya akan lakukan. Amin. Itu menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tetapi carilah kerajaannya. Cari, ada usaha. Ya, ada usaha. Cari. Di dunia mencari kerajaannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jadi ada suatu usaha untuk datang di dalam kerajaan Yesus Kristus yang semuanya tersedia di sana.
tempatkan hidupmu di hadapan Dia, maka semuanya ditambahkan juga kepadamu. Amin. Ini tidak bohong, ini firman Tuhan. Ya, Tuhan sayang, Tuhan tahu keperluan kita, Tuhan tahu kekurangan kita, Tuhan tahu kelemahan kita. Tapi mari kita datang kepada Yesus. Datang di dalam lingkungan pemerintahannya, kerajaan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tak terusnya. Ya, itu sebagai baru pengantar loh itu tadi. Ya. Kemudian kita masuk kepada Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Halo, Yesaya 26 ayat 3 di sini kita baca. Hati kita ini, kalau kita percaya kepada Tuhan, dijagai. Hati yang hatinya teguh kau jagai. Huruf besar kau ini, Yesus jaga. Hatinya teguh dijaga, dibentengi oleh Tuhan. Dengan apa? Damai sejahtera. Amin. Ketenangan, ketenteraman, kita banyak masalah. Ya, menghadapi masalah-masalah hidup. Jadi keteguhan hati. Kau jagai, dikatakan oleh Yesaya. Diakui engkau menjagai hati. Dengan apa? Damai sejahtera. Sebab kepadamu ia percaya. Kapan damai sejahtera itu ada dalam hidup kita? Kalau kita percaya kepada Dia. Amin. Kalau kita meyakini bahwa Dia adalah Allah yang maha besar, yang akan mengendalikan seluruh hidup kita. Kalau kita percaya, ya, diteguhkan hatinya, dijagai, dibentengi oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan. Saya kasih ilustrasi kemarin saya katakan di gereja. Ketika saya dipanggil Tuhan, saya diperhadapkan ke Dia. Tuhan Yesus, ada iblis di situ. Saya sudah dipanggil cerita. Loh, ini orang ini pernah melakukan ini. Iblis. Ada dia itu di situ. Tuhan Yesus ada. Terus apalagi? Ini dan itu dilaporkan. Ini orang ini jahat katanya. Ya. Kata Yesus, diam, saya pembelanya. Amin. Diam, saya yang membela. Dan saya yang mengampuni. Nyah kau dari sini. Saya adalah Tuhan mereka. Amin. Pembela yang luar biasa. Yang hatinya teguh dijaga oleh Tuhan. Dengan apa? Ketenteraman. Damai sejahtera. Tuhan tahu masalah-masalah kita ruwet. Di dunia ini ruwet. Karena ini kita masa-masa perjalanan kita ini di dunia ini seperti itu. Gak santai-santai, ruwet. Tetapi apa yang Tuhan? Ya, kau jagai dengan damai sejahtera. Dibentengi dengan damai sejahtera. Ya, sebab kepadamu ia percaya. Amin. Kepada Tuhan kita percaya dan Tuhan jaga dan Tuhan bentengi kita. Tak terus nih. Jam so. Tak teruskan. Dijaga dengan damai sejahtera. Itu hati yang teguh. Mas yang ngene-ngene saya pernah melakukan gak benar di hadapan Tuhan pernah. Tetapi Tuhan bilang, tak jaga kamu dengan damai sejahtera. Ada ketenteraman, ketenangan. Silakan pandemi jalan. Tapi Tuhan kita adalah benteng kehidupan kita. Amin. Dia menyediakan kebutuhan kita. Siapa yang hidup tidak pernah mengalami salah, siapa yang hidup tidak pernah musibah, semua sudah mengalami. Dan itu hal-hal seperti itu Tuhan tahu. Dan Tuhan mengampuni kita.
Tuhan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Kok enak ya orang Kristen? Oh iya, ada pembela kok. Iya kan? Ada pembela. Tuhan Yesus ini jadi pembela kita yang ajaib. Kamu jangan masuk campur, saya yang kuasa. Kata iblis, jangan ikut-ikut. Saya yang berkuasa. Saya tahu kekurangan mereka. Dan saya tahu mereka adalah anak-anak Tuhan. Amin. Karena iman. Nah, bicara soal iman ini sebetulnya. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di sini dikatakan, di mana ada kebenaran, di mana ada firman Tuhan, di mana ada Roh Kudus, di mana ada Yesus Kristus, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Amin. Di luar Tuhan itu senang damai, itu semu. Tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan kita nikmati sampai di sorga, sampai selama-lamanya. Amin. Kita nikmati. Di mana ada kebenaran, di mana ada firman Tuhan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi damai sejahtera yang dimiliki dunia itu semu. Damai sejahtera yang kita miliki, damai sejahtera yang kekal sampai selama-lamanya. Ya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ya, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Kita susah, harus kerja, mencari nafkah, mencari ini dan itu, melayani. Bahkan sudah tidak tahu waktu, kadang-kadang melayani gunung, di mana-mana melayani. Ya. Karena apa? Kita mau melangkah apa yang dikatakan Tuhan dalam segala kekurangan. Karena ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Akibat dari kebenaran itu tenang, tentrem. Ya, tenang, tentrem. Saya sering ngalami itu, masih dinas dulu, ya enggak tenang juga. Saya kasih ilustrasi, satu saat teman-teman saya lagi tengah malam, mereka ngobrol. Ada main sekak, ada yang baca-baca buku. Dan jam 4 pagi mereka harus mendarat. Itu berbahaya sekali. Kalau enggak mati ya hidup. Saya lihat teman-teman saya, anak-anak marinir terutama, kalau kita orang-orang kapal. Saya bilang, ya apa ini? Kok mendarat? Mereka seperti gak mikirkan itu. Saya bilang, mereka katakan, semua risiko, tidur pun ada risiko. Semua berisiko. Saya bilang, Bu, hebat. Kami datang ya berjalan seperti apa itu. Dan kami dilatih menghadapi bahaya, bagaimana dilatih. Tetapi kalau toh sampai gugur itu risiko. Coba segitu. Saya bilang hebat. Mereka jam 4 pagi turun, ya biasa-biasa. Seperti enggak takut. Mungkin tertakutnya tapi enggak muncul karena gengsi dong. Ya mungkin loh ya. Benar, saya lihat mereka, kasihan mereka. Hanya 4 orang. Mereka masuk ke wilayah musuh yang luar biasa, mereka masuk. Enggak ada mungkin khawatir tapi ya begitulah. Dia bilang risiko. Begitu sebentar, mereka kerjanya itu masang lampu-lampu pendaratan. Dipasang lampu-lampu. Lalu kami dengar satu gugur baru berapa menit. Yang satu hanyut, hilang. Yang satu belum diketahui, ada 4. Saya bilang, wah Tuhan, berkati saudara-saudara saya ini. Mereka berjuang untuk bangsa dan negara. Lah kita berjuang untuk Tuhan. Kita berjuang untuk Tuhan. Kita berjuang dengan iman, dengan segala tantangan hidup. Amin. Berjuang. Segala risiko ada,
tapi hadapi itu bersama-sama dengan Tuhan. Lebih-lebih daripada itu cuma dijamin negara, kita dijamin Tuhan masuk surga, amin. Itu. Cerita tentara, Pak Yan kok ngomong soal tentara, ya tentara yang ini. Ya. Kesulitan itu biasa. Dan kita disiapkan oleh Tuhan. Mampu melaksanakan, menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak mampu. Kemampuan kita terbatas. Kita tidak mampu. Wis jam 09.00. Tambah sedikit ya. Yesaya 22 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Ini kata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera itu ada dalam kehidupan itu. Ketenangan, ketentraman ada dalam kehidupan kalau ada kebenaran. Amin. Kalau tidak ada kebenaran firman Tuhan, nggak bisa. Jadi di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Tenang, tentrem untuk selama-lamanya, bukan hanya di dunia, sampai selama-lamanya. Amin. Hebat gak Tuhan? Jaminan Tuhan seperti itu luar biasa. Amin. Ada ketentraman hidup. Orang kita kan kepingin hidup tentrem toh, aman. Itu keinginan setiap orang. Tetapi pertama harus ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ya. Berikutnya jam 9:05. Filipi 6 ayat 7. Sudah mau habis, bentar lagi. Filipi 4 ayat 7. Ya, ayat ini sudah berkali-kali saya sampaikan, tidak salah. Filipi 6 ayat 7, Filipi 6 ayat 7. Ya. Ya. Filipi 6. Filipi 4 ayat 7, ya. Di sini katakan, apa yang memelihara hidup kita? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal. Ketenangan, ketentraman yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Ada yang memelihara damai sejahtera Allah. Itu melampaui segala akal, itu ada di dalam kehidupan kita. Itu akan memelihara pikiran, hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Jadi pemeliharaan Tuhan kita itu tidak tanggung-tanggung. Kualitas pemeliharaannya tidak tertandingi oleh siapapun juga. Ya. Dunia bisa memberikan itu. Sebentar aja udah habis. Melampaui segala akal. Pemeliharaan Tuhan di dalam hati kita. Pikiran kita dalam Yesus Kristus. Itu melampaui segala akal. Coba, luar biasa enggak? Tuhan yang memberikan kepada kita. Kita akan sampai pada satu tahap. Tahap berikutnya, tahap. Tuhan tetap pimpin sampai selesai. Dan melampaui segala akal. Itu ya, Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita
Di dalam mana? Di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam dunia. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Bukan hanya makan dan minum, tapi rasa kita dipelihara oleh Tuhan. Ya. Dengan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Amin. Luar biasa enggak orang-orang yang dipilih Tuhan? Diberi suatu hal yang luar biasa, yang tidak terjangkau oleh manusia kadang. Tapi Tuhan berikan semuanya itu. Walaupun sekarang kita tidak bisa melampaui pemeliharaan Tuhan, tapi Tuhan sedikit demi sedikit sampai kita di surga, Tuhan akan berikan itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan memberi kita tidak dari dunia, ya, tidak bisa diberikan oleh, tidak mampu dunia memberikan. Ya, hanya Yesus Kristus yang bisa memelihara hati dan pikiran kita. Tidak bisa terjangkau akal manusia. Luar biasa enggak? Tuhan kita luar biasa, dipelihara dengan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Tuhan pelihara kita seperti itu. Saya kemarin baca ini, saya kemudian tersungkur di hadapan Tuhan. Saya ini manusia apa Tuhan? Dipelihara dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Hebat. Itulah kemenangan-kemenangan orang yang di dalam Yesus Kristus. Kekurangan pasti, tapi Tuhan mau. Biarlah ketenangan, ketenteraman dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Biar kita, hati dan pikiran kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Masalah demi masalah datang, tetapi kita tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Karena kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Pemeliharanya tidak gampang-gampang. Melampaui damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Kadang kita tidak mampu, tapi Tuhan berikan. Satu saat kita akan tahu. Saya kadang-kadang merasa, waduh kaget saya Tuhan. Saya nggak sampai ke pikiran ini. Ya, bukan main. Pada saat kita butuh sesuatu hal, damai sejahtera, Tuhan akan berikan sesuai dengan keinginannya. Kita banyak masalah, Tuhan mau banyak masalah. Tuhan tahu kita banyak kekurangan. Tetapi yang Tuhan minta, di manakah imanmu? Ada di dunia atau di dalam saya? Amin. Yaitu damai sejahtera Allah tetap dipelihara Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini akan saya tutup firman Tuhan ini. Jam 9 lewat, tidak kerasa. Maunya saya sampai jam 10, tapi ya sudah. Penutup 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Tolong dibaca, saya tidak sempat buka. 1 Petrus 3. Tolong ditayangkan, Mas. Ya, apa yang kita dapatkan ini pagi hari ini? Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah hati. Ini yang diminta. Hendaklah kamu semua seia sekata, ada kesepakatan dalam melayani Tuhan. Seperasaan di dalam Yesus Kristus. Mengasihi saudara-saudaranya seperti kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Penyayang dan rendah hati. Ya kan? Ditegur firman Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Ya kan? Ditegur mungkin sama hamba Tuhan, bojongono, puji Tuhan, haleluya. Itu rendah hati. Mau dididik oleh Tuhan. Ya, karena kita memiliki mengasihi dan penyayang. Ya, sekata seperasaan, seia sekata seperasaan. Itu yang Tuhan minta. Dalam melayani Tuhan di tempat ini terutama, yang dibutuhkan ya, seia sekata seperasaan di dalam Yesus Kristus. Mengasihi saudara-saudaranya yang lain yang penuh kekurangan, digenepi, ya kan? Penyayang dan
rendah hati. Itulah yang kita lakukan selama melayani Tuhan, di mana saja kita berada. Cekap semonten mawon, lain kali akan disambung. Ya. Jadi kita datang di tempat ini, hidup di dunia ini untuk diberkati dan memberkati semua. Musuh sekalipun kita berkati mereka. Yang benci kepada kita pun ampuni mereka, karena itu kemenangan kita. Saya sering alami itu. Ya kan? Apa wong Kristen itu? Saya bilang puji Tuhan saya ada suara itu. Ampuni dia, ada damai sejahtera. Jadi kalau kita menghadapi dibenci orang, itu kita sedang diuji supaya dapat damai sejahtera. Amin. Sedang diuji. Jangan ngelocok, jangan ngelawan. Doakan aja dia supaya dia bertobat. Ya kan? Kalau kita memberkati mereka, mereka diberkati. Kalau mereka tidak terima berkat, berkat itu kembali kepada kita. Amin. Inilah orang-orang percaya yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tantangan pasti ada. Silakan datang dan saya hadapi bersama-sama dengan iman saya di dalam Yesus Kristus. Amin. Pekerjaan jalan terus. Pelayanan kita berjalan terus. Dan sampun cekap semantan mawon. Mari kita pujikan satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Di kuncinya di mana? Di D apa di mana? Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita berdiri, bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan dengan iman bahwa Yesus adalah benteng hidup kita menghadapi segala masalah. Pun silih berganti dalam hidupku. Ku mau cinta Yesus. Katakan dengan iman, kami mencintai Engkau Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ada badai. Turun badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai rencana. Sebentar. Katakan, apa sih pujian ini? Ini komitmen, ini janji kita kepada Tuhan. Ya. Ku mau cinta Yesus, katakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan saudara akan dibentengi dengan damai sejahtera. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan kepada Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan. Bentengi kami dari segala macam permasalahan kami. Kuatkan kami Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidup. Komitmen, ku tetap cinta Yesus. Cinta Yesus. Ini janji loh. Janji sama Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Mau. Bapa, ada satu penyerah. Aku anakmu Tuhan. Karena seluruh hidupku. Bapa,
kami mohon Pak Robert berdoa untuk firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Kami merasa bahwa pemeliharaan-Mu luar biasa dalam hidup kami sebagai orang-orang yang sudah mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa bahwa hari ke hari, apa yang kami jalani, apa yang kami lakukan di dalam hidup ini saat kami mengiring Engkau, kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Sampai detik pagi hari ini Bapa, Engkau berpesan kepada kami untuk kami selalu jangan mengkhawatir akan hidup kami, tapi kami harus mengakui bahwa Engkau senantiasa hadir di dalam hidup kami. Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami merasa bahwa hidup kami memiliki harga yang luar biasa. Hidup kami berarti di mata Engkau Tuhan, karena Engkau selalu ada di dalam setiap hidup kami. Engkau memelihara kami, Engkau menjagai kami, sehingga kami tidak perlu khawatir akan hidup ini. Biar kami tetap berjalan mengiring Engkau di dalam suka dan duka, tapi kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu, damai sejahtera-Mu senantiasa ada di dalam hidup kami. Dan itu semua melampaui segala akal pikiran kami. Tetapi kami percaya Tuhan, saat kami tetap bersama dengan Engkau, kami keluar sebagai pemenang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percaya setiap jemaat pagi hari ini boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu Bapak Yan Umbas lebih hari lebih jauh di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya. Apapun yang dia lakukan Kau buat berhasil. Setiap jemaat kami Tuhan pagi hari ini, apapun yang kami lakukan Kau buat berhasil. Keluar masuk kami Tuhan, Kau sertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu dan kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, sekaligus untuk Natal ya. Kita mau pujikan berkat anak cucu ya. Yang bertugas untuk kolektor, saya persilakan maju ke depan. Besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan.
pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Ada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ada pengumuman pada pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Yesi. Shalom. Saat ini akan saya sampaikan pengumuman. Yang pertama, setelah ibadah seluruh pemimpin pujian dan singer baik dari Tatap maupun Kebon Sigap jangan pulang dulu. Nanti ada briefing sebentar. Kemudian berikutnya ibadah remaja diadakan hari ini jam 10.15 di Kebon Sigap. Berikutnya ibadah rumah tangga diadakan hari Kamis lewat aplikasi Zoom jam 6:30 malam. Berikutnya bahasa Inggris untuk anak-anak diadakan hari Sabtu jam 4 sore dan bahasa Inggris untuk remaja hari Jumat tanggal 22 jam 5 sore. Untuk bahasa Inggris semuanya lewat aplikasi Zoom. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 24 Oktober jam 8 pagi bertempat di Kebon Sigap. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yesi. Ada lagi pengumumannya? Tidak ada? Pak Robert? Ada? Baik, kalau tidak ada kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau pujikan sepujian, sampaikan
pada Yesus. Refnya saja. Pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kita nyanyikan sekali lagi, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Untuk doa penutup dan doa berkat, saya persilakan untuk Bu Arifin. Hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena kemurahan-Mu Bapa telah memampukan kami untuk melakukan ibadah raya di pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya selesai dengan baik. Ini semua Tuhan adalah karya-Mu, ini semua anugerah-Mu pada kehidupan kami semua pelayan-pelayan di tempat ini dan semua sidang Jumat-Mu. Bapa yang hadir pada saat hari ini, Engkau telah memberkati firman yang meneguhkan di dalam hati kami dan iman kami, supaya tetap mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami semua yang hadir pada saat ini maupun yang tidak hadir, Bapa. Berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam usahanya, berkati dalam keluarganya. Bagi suami, istri, anak-anak, cucu, Kau berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, roh hikmat, dan wahyu Bapa dari surga. Karena Roh Kudus-Mu senantiasa melindungi, memimpin, dan menolong dalam kehidupan anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, nama. Kalian mulai saat ini Yesus Kristus datang kembali.